pengen membasmi kadrun. Halo, Halo, Islam Kristen bang. sementara ateis. Dia di KTP-nya apa? KTP-nya Kristen. Kok bisa? Dia Kayak nggak pernah aja connect ke room gue dia. Apa mau kau tanya? Lanjut lah. saya di sini gabung kok, nggak ada yang berdebat antara Kristen dengan Islam. Lo orang kau bukan Islam? Ngapain kau debat sama Islam? Kan dari statementmu aja ketahuan kau itu Islam. Saya di sini nggak mau berdebat antara Kristen dan Islam. Orang kau berdiri di agama Kristen tadi. Otoni loa. Gampang kali ketahuan. Nanya aja lah kau. Nanya. Silakan, mau bertanya apa? Udah cabut lah kau. Islam pura-pura Kristen kau. Coba kalian pikirkan, saya di sini nggak mau berdebat antara Islam dan Kristen, tapi kata dia di KTP Kristen, pasti nggak mungkin dia ngurusin Islam. Teridentifikasi penipu. Kita naikkan dulu. Udah malu dia masuk Islam. Malu dia kak papahan. Halo Kak Dewi Yuli. Mikum. Kikuk. Gak ada omongan lah. Artis itu, oh ya? Halo Jul. Halo Jul Bangsa. Halo. Mikum, Bang Jul. Aduh, ini gimana ini? Kayaknya orang-orangnya udah dari tadi nunggu apa ya? Gak bisa naik lagi. Jadi mereka ini udah keluar dari sini. Nih coba burn. Oke. Halo. Loh, kok hilang? Aduh. Mana Pak Prab kerja kayaknya? Lagi kerja mungkin. Halo. Tulisan cacing. Halo Kak Agatha. Ini Tulisan apa lah cacing. namamu? Tulisan Jepang nggak tahu aku lah. Tak siapapun namamu. Silakan Bang. Islam Aku Kristen. Storus Kak. Kenapa nama kau Kristen, itu aneh-aneh kayak gitu? Itu tulisan Jepang Kak. Soalnya aku lagi kerja di Jepang ini. Oh ya? Apa bahasa Jepangnya kadrun? Kadron. Bakayaro. Bakaningen. Apa itu artinya? Bakaningen. Suringen. Orang jadi. tolol. Astaga Manusia Tuhan. tolol. Jangan gitu. Lanjutkan. Mau bertanya apa kau? Ini apa? Tadi kan sempat dibahas tentang si Ma Entok itu ya Kak ya. Ma Ento itu siapa? Orang dia laki? Yang dia mak-mak. Oh, laki-laki Kak. Oh, kirain dia ini wanita tulen. Sorry. Nggak ada itu. Nah, jadi aku boleh nyambungin lagi nggak pembahasan soal si entok-entok tadi Kak? Siapa yang udah putus kok sambungin? Janganlah kita Bukan ngegosipin itu maksudnya. orang yang udah tak berdaya. Udahlah. Biar aja, kita doain aja semoga dia bertobat. Itulah. Kalau konteksnya hukum kasih memang seharusnya kita harus memaafkan gitu kan. Itu aku sepakat Kak. Aku setuju di situ. Cuman kan kalau di ranah hukum, kalau memang salah ya tetap salah. Walaupun dia minta maaf ya tetap hukum harus berlanjut gitu. Hukum itu nggak akan Ya, berjalan ini kalau juga- kita nggak ngelapor kan. Ini juga semata-mata untuk pelajaran juga bagi
orang-orang yang satu pemahaman sama Sentok ini, yang sikapnya radikalis seperti Sentok ini, supaya lebih bisa menghargai yang namanya toleransi gitu. Agar negara kita ini juga bisa aman gitu kan, biar orang-orang seperti Sentok ini bisa musnah dari Indonesia ini. Nggak banyak orang seperti Sentok ini lagi Jadi gitu kan. hakim pula kau. Itu ajaran mereka. Justru kamu nggak toleransi ketika kamu melarang ajaran mereka. Itu kan memang ajaran mereka. Itu ajaran mereka, kamu Astaga, nggak ya. ngerti. Kamu justru nggak toleransi. Mereka itu sedang melakukan ajaran mereka. Gitu. Oh iya kak, Jangan menjadi hakim. aku baru gitu tahu ya. kalau itu ajaran mereka kak. Sorry. Nah, iya kan, Oh, gitu hujatlah ya. orang-orang musyrik karena Roh Kudus bersertamu, itu katanya. Hadisnya ada itu ajaran mereka. Kita nggak boleh Aku melarang baru ajaran tahu dari mereka. kakak ini. Oh, Iya, makanya saya Kalau- bilang, kalau gitunya ceritanya, ya udah. ya aku juga nggak selesai bisa kan? lagi komentar apa-apa. Mm-mm. Justru Berarti, kalau kita eh, melarang mereka untuk intoleran, ya kita justru yang nggak toleran, gitu ya. Mereka lagi menjalankan ajaran mereka, biarkan, oke? Tuh, baik-baik Oke, aja kau oke. cari uang di Jepang sana, nanti bagi aku kalau udah banyak, udah gitu aja. oke siap kak, siap. Ya, Oke. Tuhan berkati ya. Aku baru tahu loh setelah kakak jelasin loh kalau itu ajaran Iya. mereka loh. Maaflah kalau gitu kak. Kita itu nggak boleh menghakimi orang, oke? Hmm. Iya. Tuhan berkati Oke, ya, oke, Bang, Kak, tulisan oke, siap. Jepang tah apapun apa namamu itu. Oke, Tuhan berkati juga ya kak untuk Ya. Kak Agatha ya. Shalom. Thank you udah naikin ya kak. Shalom. Yo, shalom. Aduh, ini ada Umi. Umi, Umi, Umi. Halo Umi Hana. Assalamualaikum. Astaga laki. Ya Allah. Islam Kristen, Om. Alhamdulillah Islam. Misalkan, gimana lah aku manggilnya? Om apa Om? Misalkan Om, mau bertanya apa Om? Mau bertanya di Yeremia 29 ayat 11. Apa tuh? Gimana isinya Bang? Apa yang mau ditanyakan dari situ Bang? Dia nggak tahu ayat 13-nya. Langsung ke haru-harunya. Sabar, masih buka, sabar. Kedengeran ya? Kalau Jesus udah tahu deh nih. Silakan Bang, dibacakan Bang. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini berarti Tuhan ini berarti rancangannya itu bukan kejahatan ya, nggak kesesatan gitu. Betul lah. Yang baik-baik aja ya kan? Iyalah, rancangan kesesatan itu kan di Maryam 83. Allah, tidak tahukah kamu bahwa kami mengutus setan-setan untuk menyesatkan? Nah, yang suka menyesatkan itu memang Syaitoni Rojim. Oke, coba sekarang baca 2 Tesalonika 2 ayat 11. Bacalah. Jangan baca. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Menyebabkan mereka percaya akan dusta. Coba baca Iya. ayat 9-nya. Allah mendatangkan kesesatan. Supaya, coba tadi. Allah mendatangkan kesesatan. Supaya, baca dong. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan keberatan dan yang akan suka kejahatan. Akan keberatan.
kejahatan. Enggak, sebelum akan. Kok Akan baca? kebenaran. Nah, yang nggak percaya kebenaran dihukum. Siapa itu? Coba baca ayat 9-nya. Baca ayat 9-nya dari Tesalonika tadi. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan Nah, akan disertai rupa-rupa itu. perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Nah, itu Loh, dia. tadi yang di Yeremia itu Allah bukan merancangkan kejahatan. Enggak, yang merancangkan kejahatan itu kan si iblis, si pendurhaka kan? Itu Oh, di kan? sini Allah yang ini gimana ini? Kok 11. bacanya yang bener dong. Baca. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan Baca ayat 9-nya kesesatan. dulu, baca ayat 9-nya. Kok mau lagi kok ayat 9-nya ini yang 11. Ya coba baca, lagi itu kan 11, 9, 10, 11 loh kok baca. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Mujizat palsu itu dia. Ada yang memang Ya. tanda-tanda dengan mujizat palsu itu ada. Nah itu si pendurhaka. Lanjut 10-nya. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka Yang tidak suka menerima. nipu-nipu itu memang dibiarkan itu. Makanya sekarang ada kan rupa-rupa jahat itu, penipu-penipu itu kan dengan ajaran-ajaran palsu itu Oke. si pendurhaka tadi kan. Supaya apa? Nah itu tadi ayat 12-nya kau baca. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan Kebenaran. kejahatan. Nanti Ini yang di ayat si 11 ini penipu siapa yang itu, ngomong? ya si penipu itu, si iblis yang suka nipu-nipu itu, yang mengajarkan ajaran sesat itu dihukum. Jadi memang dibiarkan. Tuhan mengizinkan itu. Supaya Yang di ayat apa? 11 itu siapa yang ngomong, Mbak? Coba baca. Di ayat 11. Yang 11 itu siapa yang ngomong? Baca. Enggak ya, siapa yang ngomong? Ya bacalah. Biar kau tahu, masa nggak kau baca? Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Itu siapa yang ngomong itu? Nah, yang percaya akan dusta itu dibiarkan tersesat. Supaya apa? Supaya dihukum. Kenapa? Ya Iya. karena manusia ini semuanya berpikir kalau masih ada yang percaya ajaran ya dari seseorang pengajar sesat yang cabul. Nah, mereka itu berpikir dari situ. Memang dibiarkan. Ya, kesesatan ini memang dibiarkan. Contohnya masih ada aja percaya sama ajaran yang disampaikan oleh pria cabul yang mukanya asam. Memang dibiarkan nih, buktinya Bisa kamu masih mau menghina. percaya. Supaya apa? Nggak ada menghina. Supaya apa? Supaya kau dihukum nanti. Si ini yang percaya sama si pendurhaka ini. Itu loh. Dan ini relate ya, teman-teman, ini relate ya. Makanya ada. Ini biar ada nih, dia biar dihukum nih. Kalau masih nggak pakai otak, percaya sama ajaran-ajaran Saitoni Rojim kayak gitu, ya ini. Karena apa? Mereka menolak kebenaran apa? Ini sang kebenaran itu. Kristus Yesus itu adalah sang kebenaran ya. Akulah jalan dan kebenaran. Nah, supaya dihukum orang yang menolak Yesus itu. Memang dikasih izin. Si penyesat itu memang menyesatkan orang-orang yang pengen kali tersesat. Pas kali itu untuk itulah Bang Oke, Mbak, Umi boleh ya. Thank you sekali, ya, boleh, Mbak, udah sekali. dijawab ya untuk diri kau sendiri. Mantap ya Kak Lob Jesus ya. Memang bagus memang sengaja Tuhan. Makanya Tuhan itu menciptakan kau pakai otak, bukan kayak orang dungu gitu loh. Supaya dihukum. Memang sengaja itu. Makasih loh untuk kau sendiri pula itu ayatnya. Kita naikkan yang lain. Mimpi buruk apa lah dia, nyesel pula lah aku nanya ini katanya tadi. Dia bilang nyesel aku nanya ini. Halo Melan. Assalamualaikum. Salam. Isam Kristen. Iya, ini saya Kristiani. Iya, silakan Bu Melan, ada yang mau ditanya. Iya, ini saya iseng-iseng kutek-kutek loh, kok masuk gitu loh. Oh iya Baru iya. kali ini. Iya, nggak Siap apa-apa. siap. Ya, Iya, Tuhan teman berkati saya. ya, sehat selalu Bu Ya, Melan. God bless you. Ya, shalom. Salam.
Na 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 na. Siapa lagi nih ya? Nah ini nih kayaknya Silom. Udah dibilang jangan ngeludah di depan kipas. Nempel ke muka kau. Halo Pak Rusli. Halo. Mikum. Yuhu. Dia tak mau ngomong dia. Yalah. Turunkan. Halo Natua. Halo. Halo. Napas pula dia. Ya syukur sih napas ya kan. Kok nggak ada yang mau naik ini? Apa jadi nih? Gas lagi. Ini lagi mau digas. Tapi nggak ada orangnya cuy. Ya, hamba Allah sweet ini. Jangan lupa tap-tap ya. Tap-tap. Halo hamba Allah. Halo, Islam Kristen. Islam. Ya silakan mau bertanya apa hamba. Bingung. Pegangan dong. Kenapa bingung? Memangnya bingung, masih bingung dengan agama Islam atau gimana nih hamba? Bingung dengan agama kamu. Ngapain kamu bingung? Urusin aja agamamu. Memangnya kamu udah paham agamamu? Apa? Bang kamu sendiri udah nggak bingung sama agamamu? Ya enggak lah. Coba saya tanya. Ada nggak sih Injil Isa? Enggak ada. Kok diimani? Oh, ada. Oh, tiba-tiba udah ada. Mana barangnya? Mana barangnya? Apa? Ada nggak? Di mana? Coba lihat dong, adanya nggak Injil Isa? Oh, enggak punya kok. Oh, memang nggak pernah ada di dunia ini Injil Isa ya? Bingung nggak tuh? Aduh, kenapa kamu mengimani Injil Isa? Mengimani nggak sih? Iya. Nah, Injilnya nggak ada kok diimani. Gimana ceritanya mengimani yang nggak ada? Gimana ya? Gimana tuh menurut kamu? Coba. Ada perintah sunat nggak sih di dalam Quranmu? Ada. Mana dalilnya? Emang kan disuruh sunat? Nggak ada. Mana tunjukin kalau ada perintah sunatlah kamu umur sekian apa gitu. Ada nggak? Emang nggak tahu. Emang nggak ada. Bertahun-tahun gue baca Quran emang gak pernah nemu. Nih, nggak ada. Bingung nggak sih? Nggak ada perintahnya terus dilakukan. Bingung nggak sih? Siapa tahu ada hadisnya. Di hadis pun nggak ada. Coba. Loh, kamu sunat nggak? Sunat? Ada perintahnya nggak? Nggak tahu. Loh, nggak tahu ada perintah tapi dilakukan. Ini gimana ceritanya? Nah, emang di umat Islam kan disuruh gitu. Disuruh beriman buta gitu. Disuruh sunat. Disuruh sunat tapi nggak ada perintahnya gitu. Nggak tahu perintahnya atau apa enggak. Terus kok kamu mau gitu? Nanti kalian disuruh ini tapi nggak ada perintahnya, terus kalian kerjakan. Aneh nggak sih? Biasa aja. Loh, itu. Kenapa masih Islam? Emang kepercayaan saya kok. Kamu masuk Islam karena apa? Karena keturunan lahir. kah? Ya. Turunan. Tapi nggak tahu apa-apa tentang Islam. Nggak tahu. Udah nggak tahu. Loh kok bisa? Kan kamu bisa berpikir. Coba, siapa tahu kamu salah mengimani sesuatu. Pernah kepikiran nggak sih? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi emang Emang saya udah sadar agama yang paling sempurna cuma agama Islam.
Oke, kalau agama Islam sempurna kenapa nggak ada perintah sholat? Nggak ada perintah sunat? Siapa tahu ada, tapi kamu nggak tahu. Nggak pernah ada. Kamu siapa tahu di hadisnya ada. Nggak ada. Emang kamu tahu hadisnya? Karena memang nggak ada. Nih, Injil Isa kau imani tapi nggak ada. Taurat Musa kau imani tapi nggak ada Tauratnya. Sunat kau lakukan tapi nggak ada perintahnya. Gimana? Kok bisa-bisanya kamu ini? Ibarat kata kamu kayak beli satu produk tapi kau nggak tahu isinya ada. Pokoknya gue yakin itu isinya boneka. Padahal isinya itu kamu belum tahu. Siapa tahu itu ular kobra. Pokoknya kamu imani kamu membeli barang isinya boneka aja. Itulah imanmu. Terus kamu nyaman gitu dengan imanmu yang gak kamu ketahui apapun gitu. Ya nyaman lah. Iya, nyaman dengan ketidaktahuan. Ya enggak lah. Loh, kamu tahu nggak ada perintah sholat? Sunat? Ada tapi saya nggak tahu. Loh, memang kamu nggak tahu, makanya saya bilang kamu beli boneka tapi kamu nggak tahu itu boneka atau enggak. Di dalam dus dibungkus. Pokoknya beriman aja, kata orang yang jual itu isinya boneka, gitu kan? Ngikutin aja sunnah-sunnahnya Rasul. Ngapain kamu ngikutin sunnah Rasul? Disuruh ngikutin emang. Loh, Nabi kau istrinya 13 kamu ngikutin? Kan boleh banyak kan? Kan boleh lebih dari satu. Disuruh 4. Kalau nggak mampu baru boleh 1. Bisa kan Nabi? Bisa kan Nabi? Nabi Muhammad Islam nggak sih? Emang Islam ya Islam. Kalau dia Islam kenapa dia nggak tunduk sama kitabnya sendiri Quran? Apa? Kenapa kalau dia Islam kenapa dia tidak tunduk kepada Islam sendiri Qurannya? Contohnya gimana? Disuruh 4, istrinya 13. Emang iya 14. 13 disuruhnya 4. Kamu udah lama Islam? Udah lama dari lahir. Udah nikah? Apa? Udah nikah? Belum. Kira-kira kamu kalau udah meninggal nanti kemana? Ke alam barzakh. Nggak, maksudnya kamu masuk surga nggak kira-kira? Insya Allah masuk surga. Gimana cara kau sampai ke surga? Ya dengan beribadah lah. Wah, emang dengan ibadah kau bisa sampai ke surga? Insya Allah. Nggak ada kepastian ya? Tapi besok semua itu harus ke neraka dulu. Lah, masa harus ke neraka dulu? Iya, Gimana dicuci dulu. kalau kamu nggak keluar dari neraka? Loh, besok emang itu ke neraka dulu, baru ke surga. Dicuci dulu dosa-dosanya di neraka besok. Saya tanya, ada nggak satu orang yang keluar dari neraka ke surga terus ngasih tahu ke kalian? Firman Allah emang gitu kok. Ya itu sama tadi kayak kotak yang isinya boneka padahal isinya itu adalah ular kobra. Begitu kamu buka dipatok meninggoy. Ya iman kamu tuh kayak gitu. Ya beriman aja, pokoknya nanti dicuci di neraka terus nanti masuk surga. Iya, kalau keluar. Masalahnya belum ada satu orang pun yang keluar dari neraka. Kok masih pede gitu? Coba, gimana konsepnya neraka? Neraka itu tempat bersih atau tempat kotor sih? Tempat panas. Tempat panas. Gimana caranya kamu keluar dari tempat panas itu? Ya iya, dicuci dulu. Dicuci dulu dosa-dosanya. Langsung udah habis, langsung ke surga. Gimana cara mencuci dosa?
Nggak tahu lah, besok aja di neraka gimana. Loh, terus kamu percaya ada neraka gitu nyuci-nyuci dosa? Wong belum ada yang ngasih tahu dari keluar dari sana dikatakan aku dicuci-cuci di neraka. Emang gitu kok. Semua orang itu nggak langsung masuk surga, masuk neraka dulu. Itu konsep dari mana? Konsep dari mana itu, bro? Dari Islam. Yang mengajarkan siapa, bro? Nggak tahu. Ya udah, makasih ya. Iya. Banyak yang nggak tahu memang. Kasihan sih. Nah ini mungkin tahu, Patir. Halo. Halo, Islam Kristen. Muslim. Ada yang mau ditanya, Pak? Ini maksudnya tadi saya dengar bilang maksudnya neraka itu gimana? Maksud apa tuh? Maksudnya masuk neraka gitu gimana maksudnya? Itu temanmu tadi tuh yang Islam yang bilang kalau mau masuk surga masuk neraka dulu. Kamu denger nggak sih pakai telingamu? Maksudnya gini, kalau Islam itu ada syafaat dari Nabi Muhammad. Syafaat itu apa? Syafaat itu dia perjanjian dari Allah bahwa umat-umatnya sebelum Muhammad masuk surga, umat-umatnya dulu yang masuk. Terkecuali Kristen. Muhammad udah masuk surga belum? Hah? Muhammad udah Muhammad masuk surga belum? itu udah diistimewakan sama Allah. Saya nggak nanya istimewa, saya nanya Muhammad udah masuk surga belum? Insya Allah masuk dia pasti. Pasti dia. Dalilnya mana? Kalau Yesus Lah itu dalilnya dia masuk surga mana? Nah, ini kan omong kosong kalau nggak ada dalilnya. kalau Yesus itu nggak bakalan masuk surga kalau di dunia aja dia dilahirkan manusia. Sekarang saya tanya, ini kalau saya bisa memberikan dalilnya ya, Yohanes 3:13. Hanya yang telah turun dari surga yang naik ke surga. Yesus itu bahkan disaksikan banyak orang naik ke surga. Sekarang saya tanya, Muhammad ini siapa yang menyaksikan dia masuk surga? Gitu. Dalilnya aja nggak ada. Siapa lagi yang nengok dia ke surga? Saya nggak percaya sama penipuan kayak gitu. Coba Justru yang banyak penipuan itu Kristen. dalilnya mana? Dalilnya mana Muhammad masuk surga? Kristen itu yang banyak penipuan itu. Punya dalil nggak? Yesus itu tidak kena Kristen sebenarnya. Saya tanya, Muhammad udah di surga Disunat belum? nggak? Yesus disunat nggak? Hah? Muhammad disunat nggak? Oh disunat dong. Dan Mana dia dalilnya? udah Keluarin udah dalilnya. lahir. Udah lahir. Nggak ada orang itu disunat dari lahir. Ini penipuan. Disunat dari lahir. Jadi ini apa? Mantrinya masuk ke dalam perut mamanya gitu, disunat dia di dalam perutnya gitu. Pakai logika dong, nggak logika. Saya nggak mau ke situ. Di mana dalilnya Muhammad udah masuk surga dan siapa saksinya melihat dia tuh terangkat ke surga? Coba. Itu dulu dong. Jangan ngomong kosong. Orang katamu tadi sebelum umatnya masuk surga, Muhammad nggak masuk surga. Lo kalau Muhammadnya aja belum masuk surga, gimana umatnya mau masuk surga? Gimana sih kau? Kayak asal-asalan lo. Role modelnya belum ada masuk surga. Coba dalilnya dulu. Muhammad udah dari neraka dan masuk surga. Mana? Baru kalian itu boleh percaya. Lo ini nggak ada. Dia nggak keluar dari neraka. Dan bilang, woi gue udah masuk surga, gue dari neraka. Nah baru gue percaya. Auto mualaf gue. Tuh bang, dalilnya dulu Muhammad masuk surga. Siapa saksinya? Kalau saya bisa menunjukkan Yesus itu dari surga dan telah turun dari surga dan naik ke surga. Bahkan dia sendiri mengatakan, aku datang dan
keluar dari Bapa, karena Bapa itu adalah sang surga. Mana dalilnya? Patir, halo. Patir, halo. Masih ada Tuhannya juga. Dalilnya Muhammad masuk surga mana? Sekarang saya tanya, kapan ya? Kapan Yesus ngaku Tuhan? Dia Ya, aja Pak. pakai cara dalam, Ya. disalibin tak apa-apa. Hah? Dia aja disalib nggak bisa apa-apa, diseret, disalib nggak bisa apa-apa. Saya cuma nanya di mana dalilnya Muhammad masuk surga. Sekarang saya juga tanya, di mana Yesus? Di mana Yesus mengaku Tuhan? Hanya orang bodoh. Yohanes 3:13. Akulah guru dan Tuhan. Itu dalil. Aku guru dan Tuhan. Guru dan Tuhan itu beda. Iya, dua-duanya dia punya. Makanya sekarang saya tanya di mana dalilnya Muhammad masuk surga. Muhammad Cabutlah orang nggak guna kayak kau. Aku ada dalilnya, kau nggak ada dalilnya. Lemparkan dia, lemparlah. Aduh, ngapusi wae. Halo, Halo, siang. Islam Kristen. Kenalkan saya Umar, Ya. agama Islam. Tuhannya Allah, Nabi Muhammad. Kalau Anda? Gimana? Saya Umar. Itu saya Nabi Muhammad. Tuhannya Ya, Allah. agama saya Kamu Islam. Tuhannya Allah. Gimana sih? Tuhannya saya Allah, Nabinya saya Kaget Nabi aku. Kamu Muhammad. Tuhannya Allah, gue kaget. Tunjukkan kalau Anda siapa? Ini muka saya. Coba kau buka kamera Iya. dong. Agamanya siapa? Saya Agatha, itu nama saya. Agama saya Kristen. Ini muka saya. Mukamu mana? Ya. Oke, udah Tuhannya kayak. siapa? Ya, Tuhan saya Tuhan Tuhannya Yesus. siapa? Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak kekekalan. Hai, Oke, saya manusia tanya. itu Tuhan. Sejak kapan Allah jadi Tuhan? Yesus itu bukan Tuhan. Gantian Katamu dong. itu Yesus Ya, nggak itu apa-apa. utusan. Anggaplah seperti itu. Sekarang saya tanya, Kok Allah itu malu? Tuhan? Kok malu? Kok tanya terus? Iya. Emangnya anak Deka? Saya udah jawab loh. Sekarang saya Yesus tanya. itu. Sekarang Ya, saya tanya, sejak kalau kapan Allah Agatha jadi? bisa jawab pertanyaan Bang. saya transfer 100.000. Tadi kan udah saya jawab. Saya nggak butuh uang kau. Kan kamu udah nanya satu, saya jawab. Tadi kamu udah memperkenalkan diri, saya memperkenalkan diri. Masa Yesus dibilang Tuhan? Kan tidak jujur Anda. Dah, Anda aja lebih goblok lagi dari yang goblok. Dah, botol. Udah tua tapi nggak tahu cara diskusi. Bro, kalau naik ke room saya jangan modal menang doang ngomong gitu loh. Gantian dong, kasih kesempatan orang lain bicara. Kayak nggak sekolah udah tua. Ah, botol. Nah, jangan kejang-kejang. Saya cuma nanya sejak kapan Allah jadi Tuhan. Cuman itu kok pertanyaan saya. Bisa nggak dijawab? Kamu tadi nanya, saya udah jawab. Dalam kekekalan dia Tuhan. Naik ke room saya jangan langsung kayak orang gila dong. Kayak orang jeget-jeget gitu. Apa sih? Aduh, ayang WA. Astaga. Halo. Iya, cuman ngasih 100.000 ya, gue kasih lu 2 juta. Sejak kapan Allah jadi Tuhan? Jawab. Pakai data dan fakta. Naik, gue kasih 2 juta. Umar. Seriusan, gue kasih lu 2 juta. Lebih banyak. Sejak kapan Allah jadi Tuhan? Kasih saya jawabannya dengan dalilnya. Berani gak lo? Dijawab ya. Jangan gak pakai data. Sejak menciptakan Nabi Adam sudah Allah. Di depan Anda sudah Allah Dalilnya. Bapak itu. Dalilnya. Menciptakannya. Dalilnya. Loh, dalilnya kan sudah jelas di datanya Anda itu. Yohanes 17 ayat 3 kok. Dengarkan saya. Yohanes Dungu. 17 nomor 3. Allah Bapa itu Tuhan, bukan Yesus.
Kamu bisa baca Kamu, enggak sih kitab Bang, Anda sendiri? kalau mau pakai otak ini saya transfer 2 juta sekarang ke Iya. HP saya. Oke. Anda bisa Islam baca bahasa dikenal, Indonesia sebentar, enggak? sebentar, sebentar. Minimal bisa bahasa Indonesia Islam Anda. dikenal, Anda memang udah nggak bisa diskusi. Saya transfer Anda 2 juta kalau Anda bisa buktikan sama saya ada orang yang beragama Islam di abad kelima. Saya transfer 2 juta. Siapa satu bangsa yang sudah beragama Islam di abad kelima? Ini membuktikan Tuhanmu itu udah menjadi Tuhan. Kalau nggak usah di abad 1, Tuhan saya udah lebih tinggi dari itu. Abad 5 siapa yang sudah beragama Islam? Tunjukkan sama saya datanya. Saya kasih kamu 2 juta. Tunjukkan sama saya. Jangan congor. Kalau kalian bilang datanya di Quran, Quran ada abad keberapa? Buktiin sama saya, Quran ada abad keberapa? Pengakuan dia Allah itu di abad keberapa? Saya cuma mau tahu itu. Ya, ada yang berani naik? Saya kasih uang. Jangan hayalan. Di sini nggak bisa ngayal-ngayal. Silakan kalian cari satu bangsa yang sudah beragama Islam di abad kelima. Pakai ilmu di sini. Jangan pakai congor. Nggak ada data. Kosong. Ya, jangan kayak gitu. Kalian nunjukkan kebodohan kalian. Di sini roomnya pakai otak, bukan nggak pakai ini. Ya. Jadi kalau kamu bilang Allah kamu itu sudah mengaku Allah, adanya di abad keberapa? Gak apa-apa. Saya transfer kamu sekarang uang 2 juta. Teman-teman ada yang mau nambahin nggak buat gue transfer? Oke. Kita ya. Jangan ini dong. Tenang. Saya pastiin 2 juta itu nggak kurang. Gue tambahin 100. Gue tambahin 10 juta kayak aja duit kau. Parbada kau. Gue tambahin 10 juta. Oh, kirim dulu sinyal sama aku. Banyak kali cerita kau. Ya. Tunjukkan sama saya. Jadi ini nggak omong kosong. Ya, tunjukkan sama saya datanya. Ada satu bangsa yang sudah beragama Islam di abad kelima. Sebutkan nama bangsanya. Halo hamba. Iya loh. Ada yang mau jawab? Mungkin mau mencoba jawab? Silakan. Apa tadi pertanyaannya apa tadi? Satu bangsa yang sudah beragama Islam, yang sudah menyembah Allah. Nabi Di abad Adam. kelima. Abad kelima, satu bangsa. Oh, Kalau kamu bilang Nabi Adam itu sudah agama Islam, itu ditulis dalam Quran kan? Betul? Qurannya dia ada di abad keberapa? Quran ada di abad keberapa? Saya tanya. Gak Abad tahu. keberapa? Nah itu. Qurannya yang mengatakan Adam Islam itu di abad keberapa datanya? Loh, kalau ada datanya di abad ke-7 ya. Berarti ya baru abad 7 lah Tuhanmu itu disembah. Masalahnya abad kelima itu belum ada yang beragama Islam. Itu cuman klaim di dalam Quranmu. Faktanya mana? Keturunan Adam yang beragama Islam di abad kelima. Nggak ada kan? Nah itu pikirkan dulu pakai logika ya. Ada yang mau naik nggak sih? Gue mau pipis. Ah iya dong Satria dapat koin. Kenapa lu ngiri? Gue dapat koin. Ya Umar yang tadi banyak bacot yang mengatakan Tuhanmu itu bukan Tuhan, terserah. Tapi dia dari abad 1 sudah diakui Tuhan. Kekristenan itu sudah ada di abad 1. Nah masalahnya Islam udah ada di abad keberapa? Nah, abad keberapa say? Jangan nggak ngotak dong. Masa iya kalian ngotak pakai kotak, ngotak pakai ini. Ngotak ya, bukan mengkotak, tapi ngotak. Ada Solehin deh, nah, mudah-mudahan dia ngebantu gua di sini. Ah, si Solehin ini pun bukannya naik kok. Naik kok Solehin. Solehotnya kau. Gimana cara naikkan si Solehin ini? Ah, susah kali. Udah hilang si Solehin. Nek kok Solehin.
Gantikan dulu aku di atas. Nggak ada. Solehin. Ya udahlah. Lanjut. Oke. Carilah Mbah Google. Cari di Mbah Google boleh. Siapa yang sudah beragama Islam di abad ke-5? Jangan lupa bawa batu. Astaga. Nah ini. Halo. Oh ya. Halo. Halo Susus. Selamat siang. Ya siang, silakan. Di mana, Kak? Silakan Pak. Pak Sus. Halo. Islam Kristen Pak. Masih belajar, Kak. Islam. Belajar Islam. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, cuma tadi dengar itu. Apa? Apa yang tadi? Nama apa, Kak? Yang barusan itu lupa sampai. Apa? Yang barusan itu. Loh, kok udah lupa kok barusan? Iya. Siapa? Ya, bangsa mana yang sudah beragama Islam di abad